Salam Bapak Ibu, bagaimana kabarnya hari ini Bapak Ibu? Ya, selamat berjumpa, selamat pagi Bapak Ibu. Kita percaya bersama Yesus kita cakap menanggung segala perkara walaupun di rumah kita masing-masing. Tapi kita bisa beribadah bersama-sama hari ini cuma karena kasih dan kebaikan Tuhan. Mungkin secara tatap muka kita gak bisa bertemu di gereja, tapi dimanapun saudara berada, Bapak Ibu berada, kami percaya hadirat Tuhan juga ada di tengah-tengah rumah Bapak Ibu. Walaupun Bapak Ibu bisa hanya kumpul dengan keluarga masing-masing, mungkin ada yang tidak bisa bersama dengan keluarga atau sendiri, tapi tidak mengurangi makna kita beribadah pagi ini. Ya, mari kita beribadah dengan khusyuk Bapak Ibu. Mari beribadah dengan sungguh-sungguh, jangan mundar-mandir. Ya, matikan Bapak Ibu televisi, HP di silent dan sebagainya. Kita persiapkan ibadah pagi ini. Mari sudah kita tundukkan kepala, kita mau datang sama Tuhan. Pagi ini kami bersyukur anugerah dan pertolongan-Mu. Kami boleh ada Tuhan saat pagi ini, semua karena kasih dan kebaikan-Mu. Di tengah-tengah kami harus beribadah di rumah kami masing-masing karena keadaan, tapi kami percaya hadirat-Mu juga ada bersama dengan kami saat ini. Kuasa-Mu juga ada bersama dengan kami saat ini. Kesembuhan-Mu juga ada bersama dengan kami saat ini Tuhan. Ajarin kami mengerti semua rencana dan kebaikan-Mu. Karena Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang ajaib, Kau tidak pernah tinggalkan kami sedikit pun Tuhan. Kau tidak pernah tinggalkan kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami siap memuji Engkau, kami siap meninggikan Engkau. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur. Izinkan semua terjadi. Kami percaya Kau punya maksud yang baik atas hidup kami. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikan-Mu. Bila nanti telah tiba waktu-Mu, percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikan-Ku. Bila nanti telah tiba waktu, percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah kita mengerti, lewati cobaan, percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari kita datang dengan segenap hati. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, percaya Tuhan kesukaran demi kesukaran boleh kami hadapi bersama-Mu ya Tuhan.
tangan kita kan waktu. Rasakan Tuhan ada di tengah-tengah kita. Lewati cobaan, ku tetap percaya bahwa Tuhan pasti yang terbaik. Sekali lagi jemaat dengan sekali lagi. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang bersama-sama waktu pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu sore kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Ya bala-bala siapa bala-bala. Mari sembah Dia, haleluya. Ya kami sembah.
boleh ada sampai hari ini, semua karena kemurahan. Kalau kami boleh ada di tengah-tengah kesulitan ini, kami boleh sehat, kami boleh ada dalam keadaan baik, itu semua karena kebaikan dan kasih setiamu yang tidak pernah habis atas hidup kami ya Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur ya Tuhan. Mari naikkan segala ucapan syukur sekarang. Ya kalamalah pada syukur.
belajar firman-Mu, beri kami hati dan telinga seorang murid, sehingga kami mengerti apa yang Tuhan katakan. Beri kami roh hikmat, pengertian dan kewahyuan ketika firman-Mu disampaikan, hati kami diubah. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Yang percaya katakan bersama-sama, amin. Ya, Salam Bapak Ibu, selamat pagi. Tadi kita sudah memuji Tuhan, kita meninggikan Tuhan. Tiba waktunya bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Ini masih masa di mana Tuhan menampakkan diri kepada murid-murid selama 40 hari. Bapak Ibu, kemarin di Misbah Keluarga masing-masing, saya percaya Bapak Ibu melakukan Misbah Keluarga. Saya banyak mendengar kesaksian bagaimana keluarga-keluarga dibangkitkan imannya, keluarga-keluarga dipulihkan, keluarga-keluarga semakin dekat. Bapak Ibu, ternyata keadaan di sekitar kita itu bergantung bagaimana kita menyikapinya. Kalau kita menyikapinya dengan baik, kita percaya itu akan mendatangkan kebaikan buat kita. Saya melihat keluarga-keluarga semakin harmonis, semakin saling mencintai, karena setiap jam 7 malam di rumah masing-masing Bapak Ibu kita melakukan Misbah Keluarga. Kemarin kalau di Misbah Keluarga kita belajar bersama tentang beberapa hal perjalanan murid Tuhan Yesus, 2 orang ke sebuah tempat namanya Emmaus. Di situ Bapak Ibu ada 2 orang yang berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, tapi 2 orang ini melakukan perjalanan yang sebetulnya Bapak Ibu cukup panjang, tetapi tidak disadari bahwa di tengah-tengah mereka ada Yesus. Ada 2 penyebab orang ini tidak bisa melihat Yesus, saya catat. Yang pertama karena kecewa, yang kedua karena tidak percaya. Kita mau lanjutkan kisah ini. Mari kita mau buka Alkitab kita di rumah Bapak Ibu masing-masing, termasuk juga yang ada di gereja, ya, di Lukas 24 ayat 36 sampai dengan 49. Lukas 24 ayat 36 sampai dengan 49. Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Di ayat 36 ini Bapak Ibu, Tuhan Yesus tiba-tiba datang di tengah murid-murid ketika murid-murid itu sedang membicarakan tentang Tuhan Yesus. Ada sekelompok besar orang yang kecewa akan Tuhan Yesus. Mereka beranggapan bahwa nanti Tuhan Yesus adalah orang yang akan membebaskan bangsa Israel dari perbudakan yang ada saat itu. Bahkan Tuhan Yesus pernah berkata dalam 3 hari mau membangun bait Allah kembali. Mereka kecewa karena akhirnya Tuhan Yesus yang mereka sembah adalah Tuhan yang sama seperti nabi-nabi yang lain, akhirnya juga mengalami kematian. Dan hari itu mereka mengguncingkan, mereka cerita, "Aduh sayang ya Yesus yang kita sembah mati, aduh sayang ya Yesus yang kita sembah ditangkap, aduh sayang ya Yesus yang kita sembah itu disiksa dan akhirnya mati." Mereka sedang asik ngobrol gitu. Lalu Tuhan Yesus di ayat 36 dikatakan, tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu. Shalom bagi kamu." Pesan Bapak Ibu kebangkitan Kristus, Yesus menampakkan diri ke murid-murid buat setiap kita. Ada satu kata yang Tuhan mau sampaikan buat kita hari ini, yaitu damai sejahtera bagi kamu. Yang percaya katakan amin Bapak Ibu. Di Kolose 3 dikatakan, "Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu."
Yang disebut damai di sini Bapak Ibu bukan berarti damai karena kalau kita ada uang kita damai apa tidak. Hari-hari ini Bapak Ibu ngomong tentang uang, semua orang mengalami kesusahan yang sama. Tidak karyawan, tidak pengusaha. Karyawan bingung karena dirumahkan. Pengusaha bingung gimana nyari duit untuk membayar karyawan karena semuanya tidak berjalan. Semua beberapa kota sudah menerapkan PSBB, Bapak Ibu. Dibatasi gerak-geriknya, sehingga itu mengakibatkan penghasilannya menurun. Kedamai di sini bukan disebabkan karena kita punya uang atau tidak. Baik banyak orang berpikir kalau uangnya melimpah damai, belum tentu. Baik banyak orang yang berduit banyak tapi mereka tidak damai. Atau yang berkata Bapak Ibu, damai ini ditentukan oleh karena keadaan di sekitar. Hari ini Bapak Ibu sama semuanya sukar mengalami hal yang sama di seluruh dunia, bahkan bukan di Indonesia. Tapi firman Tuhan perintahkan buat kita ada satu pesan yang sama ketika Yesus hadir bersama dengan murid-murid, yaitu damai sejahtera. Saya melihat Bapak Ibu orang-orang yang cukup sederhana, mereka makan dengan apa yang ada di tangan mereka. Bapak saya terus dorong kepada jemaat khususnya GBI Berkat Bagi Bangsa, kalau Bapak Ibu makan jangan lupa sebut doa beri kami karunia menikmati. Kalau Bapak Ibu di dalam hati kita itu ada karunia menikmati, makanan apapun yang kita makan itu rasanya enak. Amin. Mau nasi kucing kayak, mau nasi yang lain kayak Bapak Ibu, itu bergantung di hati. Jangan sampai keadaan di sekitar kita ini Bapak Ibu membuat kita mengurangi damai sejahtera. Kita sehat sudah merupakan anugerah berkat. Tunduk sama apa yang pemerintah katakan, jangan keluar, stay at home, tinggal di rumah. Jangan sampai keadaan di sekitar kita membuat iman kita semakin takut. Puji Tuhan 2 hari ini kita mendengar kabar baik bahwa yang sembuh itu lebih banyak daripada yang meninggal. Bukankah ini campur tangan Tuhan yang ajaib? Kita percaya COVID ini sebentar lagi akan selesai. Damai sejahtera itu disampaikan kepada murid-murid, damai sejahtera bagi kamu. Kenapa? Karena tahu Tuhan Yesus saat itu murid-murid sedang gelisah. Murid-murid sedang kehilangan seorang yang betul-betul mereka harapkan bisa menolong. Sama seperti keadaan sekarang ini Bapak Ibu, kita dipaksa Tuhan. Dipaksa setiap orang. Saya percaya berjuta-juta orang berteriak minta tolong Tuhan, segera lalukan COVID ini di tengah-tengah kami. Dipaksa Tuhan untuk mengandalkan Tuhan. Bukankah ini sesuatu yang begitu baik? Boleh kita rasakan bersama. Pesan Tuhan damai sejahtera. Ayo ngomong kanan kiri, damai sejahtera ada di tengah-tengah kita. Bapak Ibu mengucap syukur. Anak-anak muda, kalau mamamu ngasih tiap hari gudangan, bersyukur. Bersyukur Bapak Ibu. Tidak pernah kambing kolesterol Bapak Ibu, karena makan sayuran. Bersyukur. Itu damai di hati kita. Mari kita lihat lagi. Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Firman yang kedua yang Tuhan bicara buat kita hari ini, jangan ragu-ragu. Firman Tuhan menulis orang yang ragu-ragu itu seperti kita itu di ombak, di tengah-tengah ombak yang tidak jelas kian kemari. Kalau anginnya ke barat, anginnya ke timur, anginnya maju, anginnya ke belakang. Tuhan berkata, aku akan mendirikan jemaat di mana alam maut tidak menguasainya, seperti batu karang yang teguh. Kalau Bapak Ibu pergi ke laut, Bapak Ibu ada batu karang, gunung karang yang kuat. Di situ mau dihantam laut bertahun-tahun masih tetap kokoh berdiri. Kenapa?
karena dia dibangun dari dasar yang kuat. Hari-hari ini Bapak Ibu, keadaan fondasi iman kita sedang semua diuji. Kalau keadaanmu, fondasimu kuat, engkau akan tetap percaya bahwa Tuhan itu sanggup mengatasi, sanggup memberkati, sanggup menurunkan kasih-Nya dalam keadaan apapun, seberat apapun yang kita hadapi. Tuhan pasti bekerja bersama-sama dengan orang yang benar untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Tadi kita nyanyi di lagu yang pertama, waktu Tuhan yang terbaik, Dianya memberi yang terbaik atas hidup kita. Percaya enggak? Di tengah kesukaran ini kita bisa melihat kebaikan Tuhan. Kita bisa melihat campur tangan Tuhan. Yang kita hadapi Bapak Ibu, virus yang tidak kelihatan. Bagaimana Bapak Ibu, tenaga medis yang di depan mereka sudah berhati-hati, banyak juga yang kena karena nggak kelihatan. Tapi saya percaya ketika kita menaruh hidup kita di dalam Tuhan, firman Tuhan berkata, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan apa? Meluputkannya. Mari di tengah-tengah kesulitan ini percaya sama Tuhan. Mungkin keberkatan menetap saya, Pak, keuangan saya menipis, beras saya habis. Tapi percaya enggak, firman Tuhan senantiasa ingatkan, lihat burung di udara, Tuhan pelihara, apalagi kita. Di tengah-tengah kesukaran ini, mari tetap percaya, bangkitkan imanmu. Percaya kita bukan bergantung dengan apa yang di sekitar kita, saudara-saudara. No, percaya itu di hati. Berkali-kali Bapak Ibu, di ayat 39 Tuhan berkata, lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku. Berkali-kali Tuhan Yesus menguatkan setiap murid-murid supaya dia percaya kepada Tuhan. Berkali-kali Tuhan mengingatkan, nih lihatlah tanganku bekas paku. Kalau hantu tidak bertulang, tapi aku nih ada tulangnya. Jadi Tuhan Yesus ketika menampakkan diri tidak seperti Casper yang tidak ada tulangnya, saudara. Dia tetap seperti Tuhan Yesus yang ada tulangnya. Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Ayat 41, dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, adakah padamu makanan di sini? Ini kebangetan Bapak Ibu. Murid-murid sudah tahu Tuhan Yesus bertulang, sama seperti yang mereka jumpai sebelum Yesus mati. Saking tidak percayanya, Tuhan Yesus berkata, ada makanan enggak? Lalu mereka memberikan sepotong ikan goreng. Tuhan Yesus harus mempraktekkan bahwa dia masih bisa makan. Ada ikan goreng, enggak disebut lele apa mujair. Ada ikan dimakan sama Tuhan, baru mereka percaya. Dari kisah ini kita tahu banyak sekelompok besar orang yang ngakunya percaya, disebut orang yang percaya tapi tidak percaya. Ini susah. Orang percaya tapi tidak percaya. Harus Tuhan menunjukkan bukti berkali-kali baru orang ini percaya. Jangan sampai kita seperti ini. Jangan sampai seperti Thomas. Kalau aku belum mencelupkan tanganku ke bekas luka Yesus, I cannot be. Aku nggak percaya. Firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang tidak melihat tapi apa? Percaya. Percaya enggak Bapak Ibu, COVID ini 19 akan segera selesai? Amin, percaya. Percaya enggak Tuhan sanggup memberkati hidup kita? Percaya enggak Tuhan sanggup menyertai kita, menyediakan makanan buat kita? Mungkin sudah beberapa minggu Bapak Ibu tidak bekerja, tapi masih makan toh? Iya, sebagai pemimpin Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu nggak bisa makan, kabarin PKS masing-masing atau Bapak Ibu bisa WA Pak Tepen nanti. Ya. Kita bisa atur bahwa kita harus saling berbagi. Saya dengar anak-anak muda berbagi, baguslah, melatih iman.
Jadi Bapak Ibu, masihkah engkau percaya bahwa Tuhan itu baik? Tidak perlu Tuhan menunjukkan bukti-bukti. Tapi di tengah-tengah kesukaran ini, hatimu harus percaya ke Tuhan. Yang terakhir Bapak Ibu, ayat 48, kamu adalah saksi dari semua ini. Di tengah-tengah kesukaran ini Tuhan mau kita jadi saksi. Saksi itu dalam sebuah pengadilan merupakan sesuatu yang penting. Tanpa saksi tidak ada seorang bisa dihukum, dibenarkan atau disalahkan. Minimal ada saksi dan bukti, baru peradilan itu berjalan. Kita ini saksi Tuhan. Di tengah-tengah kesukaran, apakah kita mau sama seperti orang yang lain? Kita bersungut-sungut, kita menyalahkan keadaan, kita marah-marah, atau kita menjadi berkat bagi yang lain? Pilihannya ada di tanganmu. Maukah kita jadi saksi, teladan? Kita tetap tenang menghadapi situasi ini, bawa di hadirat Tuhan. Bahkan kalau perlu sampai mati pun gak masalah, gara-gara gak bisa makan, daripada harus mencuri, daripada harus menyalahkan keadaan. Mari kita mau datang sama Tuhan pagi ini. Saya percaya minggu ini minggu yang memberkati kita. Kiranya tangan Tuhan yang kuat menolong setiap kita. Jangan pernah takut, jangan pernah khawatir. Kita harus tetap percaya bahwa Tuhan Allah yang perkasa. Dalam nama Yesus, hamba-Mu berdoa buat setiap jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Kuatkan iman mereka, bangun mereka. Yang sakit disembuhkan Tuhan, yang kekurangan diberkati berlimpah-limpah. Kami percaya Tuhan kami baik, Tuhan kami luar biasa. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yuk. Ya puji Tuhan, Bapak Ibu, kita di penghujung ibadah saat pagi ini. Bapak Ibu, sekali lagi saya ucapkan selamat hari Minggu, tetap sukacita di dalam Tuhan. Bapak Ibu bisa memberikan persembahan lewat rekening. Yang kedua, Bapak Ibu bisa kumpulkan di rumah masing-masing. Atau yang ketiga, Bapak Ibu bisa antar ke pastori, diberikan ke Ibu Gembala. Ada beberapa komsel yang tiap minggu Bapak Ibu memberikan. Ya, terima kasih buat para jemaat yang dewasa, yang setia dalam memberi persembahan dan bersyukur. Saya kira itu, mari kita mau akhiri ibadah kita. Kita mau datang sama Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sekali lagi kiranya, bisa udah kita bangkit berdiri. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas
Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus memberkati hidupmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Memberkati keluargamu, suami, istri, anak-anak, seluruh isi rumahmu diberkati Tuhan. Diberkatilah engkau yang sekolah, yang kuliah, diberikan hikmat marifat yang daripada Tuhan, walaupun engkau menjalankannya secara online, tapi berkat Tuhan tetap sama. Berkatilah engkau yang bekerja ataupun engkau yang sedang di rumah. Kiranya tangan Tuhan yang kuat menolong hidupmu hari-hari ini. Yang datang dengan sakit percaya Tuhan sudah sembuhkan. Yang kau datang kepada Tuhan dengan keraguan, Tuhan berikan kepercayaan yang baru. Asal kau baik-baik setia melakukan firman Tuhan, Tuhan pasti berkati engkau. Di dalam nama Yesus kami akhiri ibadah kami pagi ini. Yang percaya katakan bersama-sama amin. Kasih salam yang Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu, tetap semangat, Tuhan memberkati.